Sebanyak 9 titik di ruas tol Cikampek disekat. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan arus liburan pada perayaan Idul Adha 1442 Hijriah. Dari penyekatan hari ini, setidaknya sudah ada lebih dari 300 kendaraan yang dikeluarkan dari gerbang tol Cikarang Barat 3. Selama masa PPKM darurat, kendaraan yang bisa melintas dibatasi, termasuk di jalan tol, di mana hanya kendaraan esensial dan kritikal yang diperbolehkan untuk melintas. Syarat lain juga harus dipenuhi, seperti surat tanda registrasi pekerja atau STRP, tanda negatif COVID-19, dan kartu tanda vaksin. Kapasitas angkut pun dibatasi, yakni hanya diizinkan 50% dari kapasitas normal. Kakor Polri Irjen Istiono yang meninjau penyekatan di kilometer 31 tol Jakarta Cikampek menyatakan mobilitas masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM darurat mengalami penurunan sebanyak 40%. Meski demikian, Kakor Lantas tidak menampik bahwa dalam 2 hari terakhir terjadi sedikit peningkatan kendaraan pribadi yang bergerak menuju Jawa dari arah Jakarta. Polisi menambah titik penyekatan menjadi 1.038 titik pos penyekatan dari sebelumnya yang hanya 998 titik penyekatan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas di hari Idul Adha. Dan saya sampaikan selama 2 hari ini kendaraan yang masuk ke Jakarta turun lebih kurang 41%, dan yang keluar ini mengalami penurunan 40%. Saya berterima kasih kepada masyarakat, artinya kesadaran mobilitas ini sudah berkurang banyak, ya. Namun demikian juga 2 hari ini kita pantau kendaraan pribadi yang bergerak menuju Jawa ada peningkatan sedikit, dan kita lakukan pemeriksaan kendaraan yang memenuhi persyaratan perjalanan. Untuk pribadi lebih kurang 1.500 kendaraan 2 hari ini sudah kita putar balikkan karena tidak memenuhi persyaratan perjalanan. Untuk mengetahui bagaimana situasi penyekatan di kilometer 31 Cikarang Barat, ruas tol Jakarta Cikampek, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang akan melaporkan langsung dari sana. Selamat pagi, Sisko. Sisko, bagaimana situasi penyekatan pagi ini di sana? Terus dilakukan penyekatan oleh pihak kepolisian, setidaknya ada 150 petugas kepolisian yang diterjunkan untuk membantu atau memeriksa dokumen perjalanan sesuai dengan surat edaran Ihsan pada pagi ini. Dan kalau kami pantau, memang sudah ada sejumlah kendaraan kemudian yang diputarbalikan atau diminta untuk keluar di gerbang tol Cikarang Barat lantaran tidak memenuhi syarat dokumen perjalanan, yaitu adalah surat tanda registrasi pekerja atau STRP ataupun vaksinasi COVID-19 untuk dosis pertama, dan jumlah kapasitas lebih dari 50% kapasitas angkut. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang kami pantau yang dapat melanjutkan perjalanan di tol Cikampek ini, mayoritas adalah kendaraan-kendaraan angkut logistik yang bergerak di sektor esensial ataupun kritikal. Kemudian adalah kendaraan-kendaraan yang membantu aparat TNI dan Polri dan juga tenaga kesehatan. Dan juga apabila kemudian ada kedaruratan atau emergensi yang diharuskan masyarakat untuk bergerak dari Jakarta untuk keluar Jakarta. Per malam tadi saja, kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sudah ada kemudian 1.500 kendaraan, mayoritas yang diputarbalikan adalah kendaraan berplat nomor B sebenarnya Ihsan dan juga saudara. Dan hingga pagi ini bahkan kami memantau memang banyak kendaraan pribadi khususnya berplat nomor B ini diputarbalikan lantaran beberapa dokumen perjalanan tidak dapat ditunjukkan oleh para pengemudi. Dan kalau kami melihat dan juga melakukan perjalanan juga dari tol dalam kota menuju tol Jakarta Cikampek pada pagi tadi, memang untuk arus lalu lintas yang kami lihat atau kami rasakan terpantau lengang, di mana kendaraan yang dapat kami pacu sekitar 80 hingga 100 km per jam. Dan untuk di titik penyekatan di kilometer 31 ini terjadi perlambatan, di mana nanti dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Dan yang kalau kami pantau untuk penjagaan ini dilakukan selama 24 jam sebagai langkah antisipasi menurunkan mobilitas masyarakat di tengah perayaan
Idul Adha 1442 Hijriah. Dan untuk di titik penyekatan kilometer 31 ini sebenarnya Ihsan dan juga saudara akan terus dilakukan atau sudah dilakukan sejak tanggal 16 Juli lalu hingga tanggal 22 Juli mendatang. Apakah nanti atau diperpanjang atau tidak, ini yang masih terus kami cari tahu dan juga akan diupdate kembali informasinya kepada Anda. Namun memang belum ada tanda-tanda apakah kemudian akan diperpanjang atau tidak, mengingat kalau kita melihat bagaimana kemudian pemerintah akan melakukan perpanjangan dari PPKM darurat atau tidak, inilah yang menjadi acuan nantinya apakah untuk di kilometer 31 ini akan dilakukan perpanjangan. Mengingat selain di titik penyekatan ini, untuk tol layang sendiri atau tol MBZ sendiri Muhammad bin Zayed juga dilakukan penutupan hingga tanggal 22 Juli mendatang sebagai langkah untuk menurunkan mobilitas. Dan berdasarkan paparan dari Korlantas Polri juga sudah terjadi penurunan mobilitas masyarakat setidaknya 40% di tengah kebijakan penutupan tol Jakarta Cikampek ini, Ihsan dan juga saudara. Sehingga harapannya dengan adanya penutupan dan juga penyekatan yang dilakukan, jumlah kasus penambahan COVID-19 khususnya di Pulau Jawa dan juga Bali dapat ditekan karena mobilitas masyarakat ini diperketat. Ihsan. Ya, ada sedikitnya 1.500 kendaraan yang sudah diputarbalikkan menjelang Hari Raya Idul Adha hari ini. Terima kasih laporannya, jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dari kilometer 31 Tol Cikarang Barat.